Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa memberitakan, menyebarkan firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan bahkan Bapak, Ibu dan Saudara-saudara juga ikut sebar lewat apapun juga, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak, Ibu dan Saudara-saudara kekasih, saya ajak semuanya untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di minggu ke-7 sesudah Trinitatis 26 Juli 2020, terambil dari Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai dengan ayat 35. Dan bacaan dari kitab Imamat pasal 19 ayat 9 sampai dengan ayat 18. Diikat oleh tema atau topik kasih sebagai perintah baru. Dalam bahasa Batak disebut Holongido Patik na Ibaro. Bapak, Ibu dan Saudara-saudara kekasih, saya baca firman Tuhan untuk kita. Simak pembacaan berikut ini. Judul daripada perikop Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai dengan ayat 35 adalah perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Saudara, khotbah kita di minggu ke-7 sesudah Trinitatis dari kitab Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35 ini tadi diikat oleh topik atau tema kasih sebagai perintah baru. Holongido Patik na Ibaro. Kata kasih yang kita temukan dalam topik ini memiliki arti dan makna yang luas dan dalam sekali. Dalam bahasa Yunani ada 4 kata atau istilah yang berbeda untuk menunjukkan kasih. Ada agape, ada philia, ada eros, ada storge. Saudara, 2 dari keempat kata itu ada dalam perjanjian baru, yaitu kata agape dan philia. Sedangkan perkataan eros dari kata kerja erao tidak pernah terdapat dalam perjanjian baru. Sedangkan kata storge hanya kita jumpai dalam Roma pasal 12 ayat 10 saja. Itu pun disatukan dengan perkataan philos, sehingga kalimat di sana dapat dibaca saling mengasihi sebagai saudara. Saudara, saya terangkan satu persatu karena sangat penting bagi kita. Kata agape adalah bentuk kasih yang paling sempurna.
yang menunjukkan kasih Allah terhadap manusia, terhadap kita, terhadap dunia ini, sebagaimana dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini, ai songono dholong ni roha ni debata di portibion. Kasih agape disebut di situ. Kasih agape tidak menuntut sesuatu balas dari manusia, melainkan kasih agape justru sebaliknya, kemauan, kerelaan, kesudian kita bahkan untuk berkorban. Menurut 1 Yohanes pasal 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Artinya apa? Kita dapat mempraktikkan kasih dalam wujud agape ini, yakni kemauan untuk berkorban itu terlaksana adalah berdasarkan kasih agape yang telah kita terima terlebih dahulu dari Tuhan Yesus Kristus sebelumnya. Agape yang adalah milik Yesus Kristus itu kemudian turun, mengalir, dan menjelma di dalam diri kita orang-orang percaya kepada Yesus Kristus itu. Saudara, bentuk kasih yang kedua adalah filia, yang menunjukkan kasih terhadap sahabat, teman, paralealeon. Mungkin saja paralealeon atau persahabatan itu dilatar belakangi oleh kerabat, keluarga, ada hubungan sanak saudara, ada pertalian darah atau marga, atau latar belakang sesama, semarga, sekampung, ada persamaan dari sudut suku, agama, ideologi kebangsaan, dan lain-lain. Itulah filia. Yesus sendiri menggunakan kata filia ini terhadap murid-muridnya. Bentuk kasih yang ketiga adalah eros atau erotis, yang menunjuk kepada kasih terhadap orang yang berbeda jenis kelaminnya. Kasih sebagai suami atau istri, atau kasih suami kepada istri, kasih istri kepada suami. Kasih ini bermuatan seksual. Sekali lagi, kasih seperti ini tidak kita jumpai, kita tidak temukan dalam Perjanjian Baru. Dan bentuk kasih yang keempat adalah storge. Storge yakni kasih yang bermuatan balas budi. Balas budi, berikan aku, maka aku akan memberikan balasnya kepadamu. Nah, Bapak Ibu, di sini berlaku ungkapan ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas. Datanglah ke pestaku, maka aku akan juga datang ke pestamu nanti. Saudara, jenis dan penerapan kasih seperti ini sangat-sangat kental dalam dunia bisnis, dalam dunia dagang, dalam dunia adat, dalam usaha-usaha untuk mengharapkan untung atau laba. Itulah keempat jenis kasih yang sering kita dengar, sering kita temukan. Saudara, keempat kata Yunani yang dipakai menyebut kasih ini tadi, semuanya memiliki arti makna yang penting. Dan bagi kita, agape itulah yang menjadi penyejuk bagi semua jenis kasih-kasih yang lain. Kasih eros, kasih filia, kasih storge harus diikat dan dibekali oleh kasih agape ini. Kalau tidak diikat atau dibekali oleh kasih agape, maka ketiga-tiga jenis kasih lainnya tadi itu akan membawa orang yang bersangkutan kepada naluri, kepada keinginan-keinginan daging yang bisa juga sampai dengan merusak. Kalau tidak dibarengi, diikat, atau disentuh, disejukkan oleh agape. Saudara, itulah pemahaman kita tentang arti dan makna kasih secara umum. Dan pada minggu ke-7 sesudah Trinitatis, kepada kita diperintahkan Tuhan lewat topik minggu ini, kasih sebagai perintah baru. Holongido patik naib baru. Saudara, apa yang dapat kita ambil, kita petik dari pengajaran Yesus tentang kasih sebagai perintah baru ini? Ada 3 hal yang sangat penting yang perlu kita dapatkan, Bapak Ibu, dari khotbah ini. Pertama, kita coba pahami dulu arti dan makna kasih versi baru itu.
Saudara, dalam bahasa Yunani ada dua kata yang menunjuk kepada kata baru, yakni neos dan kainos. Kata neos baru menunjuk kepada barang yang baru dibeli, memang baru, sama sekali baru, tetapi tidak akan bertahan lama, kan begitu? Misalnya, barang yang baru saja dibeli hari ini, apakah itu peralatan rumah tangga, mungkin mobil baru, atau barang-barang mewah lainnya, tetapi sebulan kemudian, setahun kemudian, atau beberapa tahun kemudian, apa yang terjadi dengan barang yang baru itu? Barang itu sudah menjadi usang. Jadi yang baru atau neos atau new dalam bahasa Inggris itu memiliki batas-batas tertentu. Ada limitnya. Selalu tidak akan bertahan lama. Dan kata yang kedua, yang adalah kata yang dipakai dalam Alkitab Perjanjian Baru ini adalah kainos. Itulah yang dipakai dalam Yohanes pasal 13 ini. Dari kata kainen, yang menunjuk kepada sesuatu yang tidak akan pernah usang, unspoiled dalam bahasa Inggris, tidak akan pernah berubah. Dia akan bertahan selama-lamanya dan fresh. Itu dapat kita temukan pada ayat 34 ini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Dalam bahasa Yunani dipakai atau disebutkan entolen kainen didomihumin. Ina agapate allelus katos agapesa humas ina kai humes agapate allelus. Saudara, kata baru dalam kainos atau kainen yang diucapkan oleh Yesus ini bukan baru dalam arti baru disebut, baru diajarkan, baru disinggung, baru disampaikan. Tidak. Kata baru atau kainen atau kainos di situ adalah menyangkut kualitas, tidak pernah usang, segar terus, tidak akan pernah berubah-berubah. Jadi itulah perintah yang baru itu, kasih yang baru itu Bapak Ibu. Kasih yang baru itu akan selama-lamanya berlaku. Kasih yang sungguh-sungguh hidup dan menghidupkan persahabatan kita. Dan jenis kasih yang seperti inilah yang harus dihidupi, diterapkan, dijalankan oleh siapapun murid-murid Yesus. Di kala itu atau pada saat waktu Yesus mengatakan seperti ini, dan bahkan para pengikut Yesus di saat sekarang, pada saat kita Bapak Ibu, dan pada saat waktu-waktu yang akan datang. Kasih versi kainos, kasih versi baru, yang fresh, yang bermutu, yang tak akan pernah usang dan selalu bertahan selama-lamanya. Nah, itulah Bapak Ibu yang harus kita hidupi saat ini, yang pertama. Kemudian yang kedua, kasih versi baru atau kainos itu harus menjadi dasar, standar atau ukuran utama dalam kehidupan kita. Saudara, Yesus menyadarkan murid-muridnya bahwa sejak masa Yesus kita sudah hidup di new era, di era baru secara rohani. Banyak hal yang harus berubah dari dalam diri kita, Bapak Ibu, dan salah satunya yang harus berubah dari dalam diri orang yang hidup di new era, di era baru secara rohani adalah hubungan kita dengan sesama teman-teman, saudara-saudara kita. Itu salah satu yang harus berubah. Selama ini hubungan manusia dengan sesamanya mengikuti pola lama, standar lama. Apa standar lama, pola lama dalam pelaksanaan kasih itu? Bahwa di era perjanjian lama sudah ada memang hukum untuk saling mengasihi, tetapi masih hidup di dalam pola lama. Bagaimana gambaran pola lama dalam penerapan kasih pada waktu itu Bapak Ibu? Itu terdapat dalam Imamat pasal 19 ayat 18, bagian daripada epistel kita saat ini. Di sana dituliskan pada ayat 18 itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dirimu sendirilah yang menjadi patokannya, standarnya. Saudara, apa yang kita lihat di sini? Dasar dari kasih dalam versi pola lama ini adalah diri manusia itu sendiri, Bapak Ibu.
Jadi diri manusia, pribadi manusia, kehendak manusia, itulah yang menjadi patokannya, dasarnya, ukuran dan standar daripada penerapan kasih di pola lama ini, Bapak Ibu. Dan bagi Yesus, sepanjang diri manusia, pribadi manusia tadi, kehendak manusia, itulah yang menjadi dasar, ukuran, standar daripada penerapan kasih itu, maka akan selalu timbul percekcokan di antara kita. Akan selalu timbul ada orang yang egois. Damai sejahtera itu tidak akan terwujud. Kasih itu selalu harus tergantung kepada selera, kepada keinginan, kepada orang-orang tertentu saja, Bapak Ibu. Kasih yang sesungguhnya tidak akan terwujud, tidak akan terlaksana. Saudara, jenis dan pelaksanaan kasih yang seperti inilah yang diperbaharui oleh Yesus dengan cara merombak, menjungkir balikan bahkan versi yang lama itu dengan perintah yang baru. Perintah yang baru yang sama sekali sangat-sangat berbeda dengan yang lama. Makanya Paulus dengan tegas mengatakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 itu, Bapak Ibu, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, perintah baru ini mengajar, mendorong, dan memotivasi semua murid-murid Yesus, semua orang-orang percaya di saat itu, dan bahkan bagi kita saat ini, agar Bapak Ibu, benar-benar di dalam kasih versi baru ini. Agar murid-murid dan pengikut Yesus saat itu dan saat ini hidup saling mengasihi. Perintah baru inilah yang harus membedakan murid dan pengikut Yesus dengan pengikut tokoh-tokoh agama dalam agama Yahudi, tokoh-tokoh para imam, para Farisi, Saduki, para Lewi-Lewi dan ahli Taurat. Kita harus berbeda dengan pengikut-pengikut mereka. Jenis kasih seperti inilah yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya sebagai perintah baru. Perintah baru dalam wujud kasih agape yang diajarkan oleh Yesus ini tetap segar, tetap baru, tidak akan pernah membosankan, usang, dan selalu up to date, Bapak Ibu. Up to date, berlaku sepanjang masa, sepanjang zaman. Dan bagi siapa saja, juga bagi kita. Saudara, kasih yang seperti ini tidak mengenal batas-batas, tidak mengenal perbedaan suku, perbedaan kepercayaan atau agama, bahkan perbedaan dogma-dogma gereja. Dogma-dogma gereja kita pasti berbeda-beda. Bapak Ibu, terapkan kasih agape ini dengan baik, tanpa pandang bulu. Dengan perintah baru ini kita tidak mengenal adanya sekat-sekat, ding, pemisah lagi. Siapa yang harus dikasihi, siapa yang tidak harus dikasihi. Tidak ada lagi seperti itu. Saudara, inilah dasar dari semua hubungan-hubungan kita, persekutuan kita, ikatan hidup kita dengan semua orang yang berbeda dengan kita. Inilah yang menjadi tali pengikat dari semua hubungan-hubungan kita dengan siapa saja dan di mana saja pun kita berada, Bapak Ibu. Namun satu hal, ada yang perlu kita catat, kita ingat di hati kita dalam hal ini. Apa? Bahwa dengan mengasihi semua orang tadi ini, tidak berarti bahwa kita harus berkompromi atau mencocok-cocokkan kepercayaan kita dengan kepercayaan mereka yang berbeda dengan kita itu. Baik keberbedaan dalam hal doktrin, dogma gereja, apalagi perbedaan keyakinan atau kepercayaan, kita tidak perlu harus mengkompromikan iman kita dengan iman mereka. Tidak, kasih tidak menghilangkan perbedaan kita dengan orang lain. Bahkan perbedaan itu akan menjadi kekayaan rohani, kekayaan persekutuan bagi kita. Kasih tidak membuat ada kompromistis dalam hal iman, dalam hal keyakinan yang berbeda. Tidak ada kompromistis, Bapak Ibu. Maka kita senang menjalankan kasih yang seperti ini. Tidak ada ikatan-ikatan, Bapak Ibu. Saudara, mari kita perbaharui
memperbarui ikatan-ikatan persaudaraan dan pertemanan kita dengan jenis kasih versi baru sebagaimana diajarkan oleh Yesus ini. Yang ketiga, dengan kasih versi baru dari Yesus, kita akan memuliakan nama Tuhan meski membutuhkan pengorbanan. Saudara, kata kasih memang terlalu mudah untuk diucapkan, disebutkan. Tetapi bagaimana menerapkannya itu yang menjadi masalah. Ini yang menjadi selalu persoalan. Tetapi Yesus menegaskan bahwa tanda utama menjadi pengikut daripada Yesus Kristus itu adalah harus memiliki kasih agape seperti ini. Ayat 35 mengatakan bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, Yesus telah terlebih dahulu membuktikan kasih Dia kepada kita, kepada dunia ini, melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Nah, di atas kayu salib itu apa yang terjadi? Anak manusia dimuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam diri anak manusia itu. Yohanes 13 ayat 21. Saudara, melalui kehidupan Yesus ini, Bapa Sorgawi itu dipermuliakan. Jadi, apabila kita hidup di dalam kasih yang sesungguhnya tadi, maka nama Tuhan juga dipermuliakan lewat hidup kita. Tetapi sebaliknya, jika hidup kita ini tidak mencerminkan kasih, tidak terlaksana kasih yang bersifat agape itu, maka apa yang terjadi? Nama Allah itu justru yang rusak di dalam diri kita, Bapak Ibu. Dalam diri kita rusak. Dan terus terang saja, jika tidak nampak kasih itu di dalam diri kita sebagai seorang Kristen, maka kita bukanlah pengikut Kristus yang sebenarnya. Sekalipun kita ini seorang Kristen KTP yang setiap hari Minggu mungkin kita ke gereja. Sekali lagi, kasih yang dimaksudkan adalah agape. Agape. Kalau kita menyebut agape, maka kan berikut dengan itu kita tidak akan lupa dengan kata pengorbanan. Kerelaan untuk berkorban. Kerelaan untuk memikul salib, Bapak Ibu. Salib itu di sini mengandung arti apa? Mau rela dengan penderitaan, pengorbanan. Mungkin ada yang memfitnah, ada yang mengejek, ada yang mencerca dengan berbagai perlakuan yang kurang menyenangkan dalam hati kita. Tetapi kita harus memikul salib. Dari kita dibutuhkan sekali lagi pengorbanan. Dalam bahasa Ibrani, kasih itu dipakai hesed. Hesed itu artinya menggendong, menempatkan di pundak kita, menuntun orang lain meski pada saat kita menggendong, menuntun, mengopah, maka akan terasa berat sebenarnya. Tetapi meskipun terasa berat ketika menggendong, mengopah, menuntun orang lain itu, tetapi disitulah justru sebaliknya ada damai sejahtera, ada sukacita terasa di dalam diri kita, Bapak Ibu. Saudara, dalam semuanya itu Tuhan akan memberi kekuatan bagi kita, kemampuan bagi kita untuk menerapkan kasih sebagai perintah baru di dalam hidup kita. Saudara, terupuk epistel pembacaan di minggu ke-7 sesudah Trinitatis 26 Juli 2020 terambil dari kitab Imamat pasal 19 ayat 9 sampai 18. Sudah saya upload di YouTube beberapa hari yang lalu. Jika Bapak Ibu dan saudara-saudara berkenan untuk mendengarkannya, buka kembali channel YouTube saya. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, Bapak Ibu, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Allah khotbah di minggu ke-7 sesudah Trinitatis 26 Juli 2020 ini dari Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35 ini, agar semakin banyak orang yang mau hidup dan menerapkan kasih sebagai perintah baru, termotivasi lewat video ini. Tonton juga video-video khotbah saya yang lain, agar Bapak Ibu dan saudara-saudara juga memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel.
Selamat mengikuti ibadah minggu yang mungkin sudah di gereja atau mungkin juga masih di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, Horas, amin. Terima kasih, saya sudah menonton video.